فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين، أعزني وأعزكم الله جميعا وبarakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Ithaful Kiram Syarah Kitabul Jami' min Bulughil Maram, seperti biasanya tafadhalu. Na'am, ahsantum barakallahu fiik. A'anakumullah. Kita lanjutkan bacaan berikutnya, halaman 148. Pembahasannya mirip dengan pembahasan sebelumnya, hanya saja ditambahkan sifat yang tercela, yaitu pelit atau kikir. Qala al-mu'allifu asbahullah at-tahdhiru minasy-syuh, peringatan terhadap sifat syuh. As-syuh ini barakallahu fiik adalah syadidul bukhl, pelit yang sangat. Bedakan dengan bakhil dengan syuh ini. Kalau bakhil, nah barakallahu fiik, itu pelit terhadap apa yang ada pada dari miliknya aja. Jadi dia pelit untuk mengeluarkan harta miliknya. Tapi kalau syuh ini sudah pelit, enggak mau mengeluarkan harta miliknya, pengennya harta orang lain. Itu bedanya. Jadi dia menginginkan harta yang ada pada orang lain, tapi untuk dari dirinya enggak mau mengeluarkan, itu namanya syuh. Faham? Kita lihat nanti biar tambah jelas. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ittaqudz zulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah wattaqus syuhha fa innahu ahlaka man kana qablakum. Rawahu Muslim. Hadisnya pendek, mudah dihafalkan ya. Kita artikan. Dari hadisnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ittaqudz dzulma, waspadalah kalian, berhati-hatilah kalian terhadap kezaliman. Fa inna dzulma dzulumatun yaumil qiyamah, dikarenakan sesungguhnya kezaliman adalah kegelapan kelak dari kiamat. Jadi kezaliman kelak dari kiamat menjadi kegelapan, wa'iyadu billah. Berikutnya, wattaqus syuhha, dan waspadalah kalian, berhati-hatilah kalian dengan sifat syuh. Syuh itu adalah syadidul bukhl, yaitu sangat pelit yang sangat. Paham ya? Kalau pelit kan biasanya dia enggak mau mengeluarkan harta miliknya. Tapi ini enggak. Dia enggak mau mengeluarkan harta miliknya, tapi pengennya apa? Pengennya mendapatkan harta dari orang lain itu loh. Bisa dipahami enggak? Itu bedanya. Sudah enggak mau mengeluarkan harta miliknya, pengennya agar mendapatkan harta punya orang lain. Nah, itu parah ini ya, syuh ini ya. Kenapa agar waspada terhadap syuh ini? Fa innahu ahlaka man kana qablakum, dikarenakan sesungguhnya sifat pelit yang sangat tersebut membinasakan orang-orang sebelum kalian. Jadi hati-hati, dibinasakan karena apa? Karena pelit yang sangat. Nah, sangat pelit sekali. Kalau bakhil itu pelit yang sifatnya wajar, dia enggak mau mengeluarkan harta miliknya, walaupun tercela juga. Tapi kalau syuh ini, dia enggak mau mengeluarkan harta miliknya, tapi pengennya mendapatkan harta orang lain, gitu loh. Paham ya? Nah, beda sama beda ya? Beda. Kita lihat penjelasannya. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan asbahullah, hadzal hadits fihi an-nahyu an khaslatain min khisalil masail akhlaq. Kata beliau, hadis ini
Di dalamnya terdapat larangan dari dua kriteria, dua sifat, dari sifat-sifat yang tercela, akhlak-akhlak yang buruk. Paham ya? Akhlak-akhlak yang buruk. Apa dua tersebut? Al-khoslatul ula, kriteria sifat yang pertama adalah az-zulm. Dan kita bahas kemarin ya, secara panjang lebar, az-zulm, berbagai macam jenisnya, 3 macam yang sudah kita lewati semuanya haram. Baik zalimnya seorang hamba kepada Allah, haram. Zalimnya seorang hamba terhadap dirinya, haram. Zalimnya seorang hamba kepada orang lain, haram. Wa qad taqaddama fil hadits alladhi qablahu al-kalam alaih. Dan sungguh telah kita lewatin pada hadis yang sebelumnya pembicaraan masalahnya. Sudah kita lewati kemarin ya. Wa qalu ittaqudz zulma ay tajannabu. Maksudnya ittaqudz zulma ay tajannabu, jauhilah oleh kalian sifat zulm, sifat kezaliman. Ij'alu bainakum wa bainahu wiqayatan bi ta'atillahi azza wa jalla. Jadikanlah oleh kalian antara kalian dan antara kezaliman benteng. Diperintahkan untuk menjadikan benteng dengan cara apa? Dengan cara mentaati Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Jadi kezaliman ngeri sekali. Sudah kita lewati kemarin ancaman demi ancaman ya, mulai dari barakallahu fik, kebaikan, amalan kebaikan nanti di hari kiamat akan apa? Dihabiskan, diambil, diberikan kepada orang yang terzalimi. Belum lagi ditimpakan apa? Dosa orang yang terzalimi ditimpakan kepada orang yang berbuat kezaliman, kemudian setelah dicampakkan dalam neraka, waliyadzubillah, ngeri. Berikutnya wattaqus syuhha, dan waspadalah kalian dengan sifat syuh. Ingat-ingat, as-syuh ini lebih parah daripada bakhil. Kalau al-bakhil itu pelit, kikir, tapi pelit terhadap harta yang ada di dirinya. Jadi enggak mau mengeluarkan punya dia. Tapi enggak ada keinginan untuk apa? Mendapatkan dari orang lain. Tapi kalau syuh ini sudah pelit, tidak mau mengeluarkan harta miliknya, tidak mau menzakatkan, tidak mau menginfakkan, tapi pengennya mendapatkan harta yang ada pada orang lain. Nah itu, Allahul musta'an. Kita lihat. Kata beliau as-syuhu, qala Allah azza wa jalla fihi, wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang dijaga, dibersihkan dari kepelitan dirinya, maka sungguh mereka adalah orang-orang yang beruntung. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dzakarallahu dzalik fi suratil Hasyr, fi sifatil ansar radhiyallahu anhum, masyaallah. Allah telah sebutkan hal tersebut dalam surat Al-Hasyr ketika mensifati orang-orang Ansar. Bagaimana orang Ansar ketika menyambut Al-Muhajirun datang dari Mekah ke Madinah, disambut dengan sambutan yang luar biasa. Sampai-sampai orang-orang Ansar mereka apa? Lebih mengedepankan orang-orang Muhajirun daripada diri mereka sendiri. Bayangkan itu. Mafhum? Naam. Dalam kondisi mereka perlu, mereka butuh, tapi karena cintanya mereka kepada orang Ansar, akhirnya apa? Mereka berikan kepada orang Ansar. Kita lihat apa? Mereka berikan kepada orang-orang Muhajirin. Jadi orang Muhajirun, sangat dicintai oleh orang Ansar. Orang Ansar penduduk asli Madinah ya. Kita lihat sini. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Walladzina tabawwa'ud dar wal iman min qablihim", yakni qabla al-muhajirin. Artinya dan orang-orang yang mereka menetap tinggal di rumah-rumah mereka, maksudnya orang-orang Ansar yang tinggal di Madinah. Dan orang yang beriman sebelum mereka, yakni sebelum orang-orang Muhajirin, orang Ansar, penduduk Madinah. Mereka bagaimana sifatnya? Yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka orang-orang Ansar mencintai orang-orang yang hijrah kepada mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Lihat ini. Dan mereka tidak jumpai ada pada hati-hati mereka sedikit pun keinginan terhadap apa yang mereka berikan. Jadi yang mereka berikan sudah selesai. Jadi enggak diungkit-ungkit lagi. Wa yusiruna ala anfusihim, dan bahkan mereka lebih mengedepankan, lebih mendahulukan orang-orang Muhajirun daripada diri mereka sendiri. Walau kana bihim khassasah, walaupun mereka sendiri perlu dan butuh. Lihat. Mereka perlu, butuh, tapi mereka lebih mengedepankan orang-orang Muhajirun. Wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang terjaga, dibersihkan dari kepelitan dirinya, maka mereka lah orang-orang beruntung. Wa fil ayatil ukhra, di dalam ayat yang lainnya, fi akhir surat At-Taghabun, wa anfiqu khairan li anfusikum, dan infakkanlah harta yang terbaik untuk diri kalian. Wa man yuqa syuhha nafsihi, maksudnya pahalanya kembali kalian. Pahalanya kembali kepada diri kalian, harta milik kalian
maka sebagian harta tersebut yang terbaik infakkan. Wa man yuqa syuhha nafsihi, dan barang siapa yang terjaga, dibersihkan dari apa? Kepelitan terhadap dirinya, faulaika humul muflihun, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Jadi orang yang tidak pelit itu jaminannya keberuntungan. Makanya ada pantun yang sangat bagus. Biasanya kalau orang pelit itu kalau memberikan sesuatu itu dia mikir 2 kali biasanya. Paham ya? Orang yang pelit itu kalau ngasih sesuatu dia mikir 2 kali. Makanya dalam pantun tersebut kalau ada orang pelit ngasih hadiah, segera terima. Jangan ditunda-tunda lagi. Karena kalau ditunda-tunda berubah pikiran enggak jadi kasihkan nanti. Paham ya? Pantunnya bagus sekali itu pantunnya. Pantunnya ana bacakan antum kondisikan ya. Khudil qalila minal bakhili wadhummahu. Innal qalila minal bakhili katsiru. Khudil qalila minal bakhili wadhummahu. Innal qalila minal bakhili katsiru. Artinya ambillah pemberian dari orang yang pelit dan pegang erat-erat. Jadi dia ngasih apa-apa dikasih ambil langsung. Paham ya? Jangan ditunda-tunda karena khawatirnya berpikir 2 kali dia. Paham ya? Nah, kenapa? Innal qalila minal bakhili katsiru. Sesungguhnya sesuatu yang sedikit dari orang yang pelit itu nampaknya banyak. Paham ya? Kalau antum dikasih sama orang pelit enggak segera diambil, berubah pikiran enggak jadi lagi. Makanya khudil qalila minal bakhili wa dhummahu. Ambillah pemberian dari orang yang pelit dan pegang erat-erat. Setelah diambil pegang erat-erat. Kenapa? Innal qalila minal bakhili katsiru. Sesungguhnya sesuatu yang sedikit yang muncul dari orang yang pelit itu banyak. Sehingga berpikir 2 kali kalau antum dikasih enggak segera diambil, dia berpikir 2 kali. Ujung-ujungnya enggak jadi dikasihkan. Allahul musta'an. Na'udzubillah ya. Na'udzubillah minal bukhl. Naam. Kita lihat di sini barakallahu fiik. Wasyuhu khaslatun damimatun, lihat ini. Yang namanya syuh itu adalah apa? Kriteria sifat yang tercela. Wal farqu bainahu wa bainal bukhl. Nah, dipahami Bapak ini bedanya apa? Bedanya antara al-bukhl wasyuh ini. Al-bakhil orang yang pelit. Nah, kemudian orang yang memiliki sifat syuh ini, syahih ini bagaimana? Kita lihat bedanya. Perbedaan antara al-bukhl dan as-syuh. Anal bukhla an tabkhal bima indak, ya ini. Bahwasanya pelit itu kamu pelit terhadap apa yang ada pada milikmu, yang ada pada dirimu. Jadi dia punya harta, punya kelebihan, harta misalnya dia pelit, nggak mau mengeluarkan, nggak mau infakkan, itu yang pada dirinya. Sedangkan as-syuh wa amas-syuhu fa huwa an tabkhal bima indak wa tahris ala ma fi yadi ghairik, ini bahayanya. Sedangkan syuh itu adalah apa? Kamu pelit terhadap apa yang ada pada dirimu, tapi kamu semangat sekali untuk mendapatkan apa yang ada di tangan orang lain. Paham maksudnya? Jadi kalau untuk mengeluarkan dari dirinya dia berat, pelit dia, tapi pengennya kalau ada yang pada orang lain pengen diambil, pengen dia dapatkan itu loh. Paham? Nah, intinya gini, kesimpulannya. Jadi pelit itu dia berat untuk mengeluarkan harta milik dia, tapi pengennya apa? Dia dikasih harta orang lain atau pengen harta yang ada pada orang lain itu. Allahul musta'an. Nah, kita lihat. Tatatalla' ila ma fi aidin nas. Kamu melihat-lihat kepada apa? Kepada harta yang ada di tangan manusia, kepada milik manusia. Hadza huwa syuh. Ini syuh. Aswa'u minal bukhl. Lebih parah, lebih jelek daripada bukhl. Lebih parah, lebih jelek daripada apa? Al-bukhl. Karena al-bukhl itu kan hanya pelit terhadap harta yang milik dia saja, tapi enggak ada keinginan untuk apa? Mendapatkan harta orang lain. Tapi kalau syuh ini sudah pelit, enggak mau mengeluarkan harta miliknya, tapi pengennya mendapatkan harta yang ada pada orang lain. Seperti itu. Wallahu musta'an. Kita lihat. Li'annahu bukhlun. Dikarenakan lebih parah kenapa? Li'annahu bukhlun wa hirsun syadidun ala akhdhi ma bi aidin nas. Wallahu musta'an. Lihat ini. Dikarenakan syuh itu adalah pelit dan rasa ingin, ingin sekali untuk mengambil apa yang ada di tangan manusia. Jadi dia pengen mendapatkan harta yang ada di tangan manusia, tapi harta dia sendiri nggak mau mengeluarkan. Allahumma musta'an. Jangan. Kalau udah saatnya dikeluarkan, keluarkan. Apalagi apa? Sesuatu yang dikeluarkan itu adalah wajib, seperti zakat. Zakat harta wajib. Paham ya? Jangan cuma nimbun hartanya, timbun harta, timbun emas, timbun perak, memperkaya diri, jangan.
Saatnya dia mengeluarkan hartanya, saatnya dia mengeluarkan zakatnya, keluarkan zakatnya. Enggak banyak, cuma 2,5% aja. Kalau udah mencapai nisabnya, mengeluarkannya berapa? 2,5%-nya saja. Paham ya? Karena sekarang zamannya viralnya adalah emas, transaksi orang jual beli emas, nisabnya pakai emas misalkan. Kalau udah mencapai 85 gram emas murni, paham? Keluarkan zakatnya 2,5% saja. Paham ya? Nah, taruhlah 1 gramnya 1 juta, berarti kalau udah mencapai 85 juta. Kalau seandainya 1 gramnya 1 juta. Tapi karena sekarang emas murni yang 24K karat itu atau 99,9% itu mungkin mencapai 2 jutaan ya. Nah, antum prediksi ini dikalikan 85 juta. Kalau udah mencapai nisabnya, ingin disempurnakan dengan haul setahun, nah keluarkan 2,5%-nya. Paham ya? Nah, kalau pakai persenan bingung, dibagi 40, hasilnya sama. Harta keseluruhan simpanan, bukan harta yang dipakai untuk makan, bukan kendaraan yang naikin, bukan rumah yang dia huni, harta simpanan, harta lebih, harta tabungan, dia totalitas, dia kumpulkan, ternyata apa? Mencapai nisabnya, keluarkan 2,5%-nya. Paham ya? Atau dibagi 40, hasilnya sama. Paham ya? Nah, enggak banyak sebenarnya. Cuman orang-orang yang tidak paham syariat itu menurut dia, wah eman-eman katanya. Allahumma musta'an. Nah, jangan. Kalau udah saatnya keluarkan, barakallahu fiik. Menunggu setahun itu adalah syarat tambahan, syarat penyempurna. Disegerakan boleh. Sudah mencapai nisabnya, berperkiraan 85 gram emas murni tadi, paham ya? Kalau harta yang senilai dengan itu, keluarkan duluan walaupun belum sampai setahun boleh. Tapi kalau ingin menunggu sempurna setahun haul, dihitung-hitung lagi nggak masalah. Paham ya? Nah, seperti itu. Kenapa kita gunakan pakai emas? Karena viralnya emas sekarang ini. Boleh dengan perak? Alal qaul boleh. Kalau udah mencapai 595 gram perak murni. 595 gram perak murni. Kalau zaman dahulu 200 dirham. Paham ya? Nah, kalau zaman dahulu kalau emas dinar, 20 dinar. Kalau udah mencapai 20 dinar, 2,5%-nya. Kalau udah mencapai 200 dirham, 2,5%-nya. Faham? Naam. Kita lanjutin lagi. Ini sekedar selingan bahwasanya banyak orang yang kadang tidak paham syariat atau pelit mengeluarkan hartanya padahal harta yang wajib dia keluarkan. Kita lihat. Kata beliau, "Wasyuhu ahlaka man kana qablana minal umam." Allahul musta'an. Lihat ini. Dan syuh ini, pelit yang sangat pelit ini, yang membinasakan orang-orang sebelum kita dari umat-umat sebelumnya. Lihat. Umat-umat sebelum kita dibinasakan gara-gara apa? Pelit ini. Hamalahum ala an safaqu dima'ahum 'indal amwal. Membawa mereka, mendorong mereka untuk mengalirkan darah-darah mereka sebabnya apa? Karena harta. Pertumpahan darah. Anda saksikan aja. Termasuk tanda-tanda hari kiamat. Termasuk tanda-tanda hari kiamat adanya apa? Banyaknya al-qatl, pembunuhan. Ya kan, wa yaksuru al-harj. Wa mal harju ya Rasulullah? Al-qatl. Apa itu al-harju ya Rasulullah? Pembunuhan. Nah, antum saksikan, pembunuhan yang terjadi di akhir zaman ini sebabnya biasanya bukan karena agama, akhirat, bukan. Ima harta, ima tahta, ima wanita. Benar enggak? Rebutan wanita, saling bunuh-membunuh. Rebutan harta, rebutan warisan, saling bunuh-membunuh. Rebutan jabatan, saling bunuh-membunuh. Nah, sama-sama caleg, saling meracun. Ya kan? Allahu musta'an. Makanya 3 fitnah yang sangat dahsyat tadi itu, barakallahu fik, fitnah akhir zaman. Kita lihat, banyaknya pembunuhan bukan karena agama, bukan karena syariat, bukan karena akhirat, tapi karena apa? Harta, tahta, wanita. Hamalahum dzalika ala an yataqatalu. Lihat. Nah, sifat pelit tersebut, syuh tersebut membawa mereka, nah barakallahu fik, sampai mereka saling bunuh-membunuh. Wa yuhlik ba'dhum ba'dha. Yang akhirnya sebagian mereka membinasakan sebagian yang lainnya, bunuh-bunuh. Fan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hadzara min asy-syuh, fayanbaghi lil insani an yahdara minhu. Maka Nabi SAW memperingatkan dari sifat pelit tersebut, maka selayaknya bagi seorang agar waspada terhadap syuh, pelit yang sangat tadi. Wa idza wajada fi nafsihi syai'an, dan apabila dia menjumpai pada dirinya ada sesuatu yang mengandung makna pelit, berat mengeluarkan hartanya di jalan Allah, berat untuk mengeluarkan zakat wajibnya misalkan, falyas'alillah an yaqiyahu minasy-syuh. Maka hendaknya dia minta kepada Allah Ta'ala agar jaga dirinya dari sifat syuh ini. Paham ya? Sebenarnya kalau orang itu paham, orang-orang yang kaya raya, punya harta melimpah,
paham ya? Nah, punya kekayaan, dia nabung dan nabung. Itu kalau cuma mengeluarkan 2,5% itu nggak banyak sebenarnya. Cuman kadang berpikir orang-orang nggak paham syariat itu merasa 2,5% menurut mereka itu eman-eman itu loh. Allah musta'an. Padahal itu kebaikan dunia dan akhirat kan gitu. Nah, untuk membersihkan hartanya, kemudian untuk apa? Mengeluarkan hak wajibnya. Kita lihat. Kata beliau, "Kana Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu yuksir min tawafihi bil bait." Dulu sahabatnya mulia Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu memperbanyak ketika di tawafnya beliau, ketika mengelilingi Ka'bah, tawaf, wa bil wuquf bi Arafah, dan ketika beliau wukuf di padang Arafah, memperbanyak apa? Ayyakul, memperbanyak mengatakan doa, Allahumma qini syuha nafsi. Ya Allah, jagalah diriku dari apa? Dari kepelitan diriku, dari kepelitan jiwaku. Jadi berlindung agar jiwanya itu nggak pelit, paham ya? Agar dijaga, dilindungi dari apa? Sifat pelit. Yuraddidu hadhihi da'wah, beliau mengulang-ulang doa tersebut. Fasuila an dzalik, akhirnya ada yang bertanya, beliau bertanya, kenapa memperbanyak? Qala idza wuqitu syuha nafsi, apabila aku dijaga dari kepelitan diriku, na muqitu dzulma wal bukhl wal qati'ah, niscaya aku pun akan dijaga apa? Dari kedzaliman, dari kepelitan, dan juga dari memutuskan hubungan silaturahmi. Liqaulihi ta'ala, dikarenakan perkataan Allah Ta'ala, wa man yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang dijaga, dibersihkan dari apa? Kepelitan jiwanya, kepelitan dirinya, maka mereka lah orang-orang yang beruntung. Fa idza wuqiya syuha nafsihi kaffa 'anil dzulm. Lihat ini. Maka apabila dia dijaga dari sifat pelit, kepelitan dirinya, maka dia akan bisa menahan dari kezaliman. Faham? Naam. Kaffa 'anil i'tida, dia akan menahan dari tindakan kriminalitas. I'tida itu kejahatan, kriminalitas. Idza wuqiya syuha nafsi akhraja shadaqah. Lihat ini. Apabila dia dijaga dari kepelitan dirinya, dia akan mengeluarkan sedekah. Kalau sedekah itu enggak ada batasannya ya, bebas seikhlasnya sedekah itu. Tapi kalau zakat wajib itu ada aturannya dalam syariat. Bisa dipahami? Naam, seperti itu. Jangan sampai nanti sedekah sekian-sekian persen, kalau sedekah bebas. Paham ya? Tapi kalau zakat wajib yang dia keluarkan, zakat harta, itu ada aturannya. Naam, akhrajaz zakah, dia mengeluarkan zakatnya. Ahsana ilan nas, dia akan berbuat baik kepada manusia. Amma idza kana syahihan, lihat ini. Adapun apabila dia itu pelit yang sangat berat mengeluarkan harta miliknya, tapi dia ingin mendapatkan harta orang lain, fa inna dzalika yamna'uhu minal infaq, maka sesungguhnya hal tersebut akan menghalangi dirinya dari infak. Infak pun berat ya. Wa yadfa'uhu ila dzulmin nas, yang akhirnya mendorong dirinya untuk apa? Untuk mendolimi manusia fi amwalihim, mendolimi manusia dalam harta-harta mereka, pada harta-harta mereka. Fasyuhu khaslatun damimatun, Allahul musta'an. Lihat ini. Maka syuh ini adalah apa? Kriteria yang jelek, yang buruk. Nasallaha as-salamata wal afiyah, yang kita ambil barakallahu fiik. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita semuanya dari sifat pelit yang sangat ataupun pelit yang biasa, karena dua-duanya juga tercela. Dan semoga kita semuanya diberikan sifat yang dermawan, mudah untuk mengeluarkan harta wajib yang dia harus keluarkan, dan dijauhkan dari sifat pelit, dzulm dan yang semisalnya. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin.